Ini adalah sebuah mimpi di mana bumi menjalani masa-masa penuh kedamaian, masa-masa di mana umat manusia mengalami kemajuan dalam berbagai bidang, namun semua itu hancur seketika saat pemusnahan dilakukan. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak ada yang benar-benar hilang atau pergi, karena kenangan akan selalu ada di hati kita. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Oblivion, sebuah film yang rilis di tahun 2013, disutradarai oleh Joseph Kosinski, serta dibintangi oleh para aktor yang saya yakin sudah kenalan. Maka dari itu, daripada kelamaan, mari segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ya, itulah hal yang dimimpikan oleh Jack. Mimpi tentang kenangan sebelum perang terjadi, seperti yang hanya pernah dilihat pada foto-foto. Selain itu, Jack juga melihat seorang wanita yang tersenyum padanya, meskipun ia yakin tidak pernah bertemu. Ada perasaan kuat terhadap wanita itu, seolah-olah bukan sekedar mimpi, melainkan ingatan. Jack terbangun di masa sekarang tahun 2077. Sudah 5 tahun sejak ingatannya dihapus secara paksa, tapi mimpi itu terus menghantui. Ia dan Victoria, atau biasa disapa Vika, berada di bumi untuk sebuah misi yang seharusnya akan selesai 2 minggu lagi. Setelah itu, keduanya akan bergabung dengan manusia-manusia lain. Sebagai tim, Jack dan Vika sangat berbeda. Jack memiliki rasa ingin tahu yang besar, sedangkan Vika hanya mengikuti aturan. Dari penjelasan Jack, diketahui bahwa makhluk asing yang disebut scavenger atau scav setengah abad lalu menghancurkan bulan dan ingin merebut bumi sebagai ganti planet mereka yang sekarat. They're still fighting them, but I don't know why. Tanpa bulan, bumi mengalami kekacauan, mulai dari gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan segalanya, lalu datanglah invasi. Manusia yang tersisa menggunakan senjata nuklir dan pada akhirnya memenangkan perang, tetapi bumi menjadi nyaris tak bisa dihuni. Para penyintas membangun TED, sebuah space station sementara sebelum mereka bermigrasi ke Titan, salah satu bulan Saturnus. Sebagian besar manusia telah dipindahkan ke sana, sementara Jack dan Vika tetap di bumi menjaga hydro-rig yang mengubah air menjadi energi karena keberlangsungan umat manusia bergantung pada ini. Scav yang masih tersisa terus melakukan perlawanan dan mengganggu operasi mereka, menyerang drone dan terkadang menyerang Jack. Pusat kendali misi menyebut Jack dan Vika sebagai tim paling efektif yang saling membantu. Vika menjadi petugas komunikasi sekaligus pemantau, sedangkan Jack bertanggung jawab dalam perawatan drone di lapangan. That we are an effective team. Vika sangat bersemangat untuk pindah ke Titan. Sebaliknya, Jack masih merasa bumi merupakan rumahnya. Pada suatu hari, Jack telah siap bertugas dengan pesawat melakukan patroli harian. Ia menyalakan semua sistem dan berkomunikasi dengan Vika, lalu lepas landas. Saat Jack memastikan kondisi hydro-rig, tiba-tiba Vika menginformasikan bahwa 2 drone telah jatuh. Pusat misi segera online, dan Vika menghubungkan komunikasi dengan Ted, memberitahu Sally tentang drone yang rusak. Boss. Sally meneruskan informasi ke Jack dan menghubungkan pesawatnya ke suar lokasi. Jack mengikuti melalui badai, sayangnya petir menyambar dan membuat pesawat kehilangan kendali untuk sesaat sehingga nyaris jatuh. Sementara itu, Vika mencoba meyakinkan pusat kendali agar mereka mendapat beberapa suku cadang baru untuk drone yang rusak, karena hari ini Jack dan Vika mendapat misi untuk memperbaiki drone 166 dan 172. Kembali ke Jack yang tiba di lokasi drone pertama, Vika memeriksa sekitar menggunakan radar. Setelah yakin benar-benar aman, Jack mendarat dan segera mengambil peralatan untuk mulai memperbaiki.
Dalam prosesnya, sesuatu yang misterius diam-diam mengawasi. Vika mengatakan bahwa drone tersebut tidak bisa diperbaiki, tapi Jack selalu memiliki cara meskipun agak nyeleneh, tapi drone kembali berfungsi. Tiba-tiba Vika melihat sesuatu pada monitor, jadi Jack segera bersiaga. Namun ternyata itu hanyalah seekor anjing yang harus segera diusir oleh Jack karena drone akan segera aktif. Contact, west contact! Go! Beberapa waktu kemudian, Jack beristirahat sejenak untuk makan siang dan berbincang dengan Vika tentang bagaimana Skev semakin berani. Vika mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena ketika mereka pergi, yang tersisa di bumi hanyalah debu dan radiasi. Jack kemudian memutuskan mencari drone kedua dan kali ini menggunakan motor. Pria itu berkendara melewati daratan mati yang dulunya tertutup oleh air. Ia menangkap sinyal lemah dari drone di suatu tempat di mana terdapat lubang besar dan menduga drone itu ada di dalam sana. Jack melaporkan hal ini kepada Vika dan memutuskan untuk turun mencari meski Vika memperingatkan bahwa Ted akan offline dalam 15 menit dan Jack akan sendirian. Setelah mengaitkan tali ke motor, pria itu pun segera turun. Di dalam, ia mendengar suara drone lalu mendekati sampai nyaris jatuh. Pada akhirnya, Jack menemukan sumber sinyal, tapi ternyata itu hanyalah suar, bukan drone. Dan tiba-tiba saja ya, beberapa Skev menyerbu dan Jack pun melakukan perlawanan sembari berusaha keluar dari lubang. Sayangnya ada yang memutuskan tali sehingga Jack pun terjatuh kembali. Saat semuanya terasa sudah berakhir dan Skev nyaris menangkap Jack, tiba-tiba saja sebuah drone datang, memindai dan menghabisi para Skev. Drone itu juga memindai Jack, tapi segera mengenali. Setelah itu Jack menemukan sebuah buku dan memutuskan untuk membawanya. Sangat disayangkan, motor Jack telah dicuri oleh Skev, namun pada akhirnya Jack berhasil tiba di pos. Saat membersihkan diri, ia mengingat kembali tentang New York. Beberapa saat kemudian, ketika sedang melihat buku, Vika menyela, mengatakan sudah waktunya makan malam. Pada momen makan bersama yang romantis ini, Jack memberikan bunga yang sebelumnya ia bawa kemana-mana. Sayangnya, Vika menolak dan bahkan segera membuang, mengatakan bahwa itu beracun dan menyalahi aturan. Setelah itu Jack menjelaskan sesuatu yang mengganggu bahwa Skev sepertinya tidak berniat menghabisi Jack, melainkan berusaha menangkap, dan ini sangat aneh. Vika berusaha menenangkan, mengatakan bahwa itu bukanlah apa-apa dan mengajak Jack bersantai agar melupakan. Keesokan harinya, Jack dan Vika terbangun menyaksikan ledakan besar di kejauhan. Jack pun segera pergi untuk mencari tahu apa yang terjadi. Di sana diketahui salah satu hydro rig meledak dan Jack menduga bahwa Skev lah yang mempersenjatai salah satu drone untuk menghancurkan rig tersebut. Selain itu, Jack menemukan sinyal asing yang dialihkan keluar planet dan langsung mendatangi sumbernya untuk menyelidiki. Tempat itu berada di sekitar area yang dulunya puncak Empire State Building. Ia mendengar suara dari suar dan mencoba mendekati sambil melihat beberapa benda kecil di lantai. Diketahui bahwa suar itu menggunakan gedung sebagai antena dan Vika mulai mendekripsi informasinya. Ternyata informasi tersebut adalah koordinat yang mengarah ke area kosong, jadi Jack mematikan sinyalnya lalu melanjutkan patroli dan mengatakan mungkin akan terjadi sedikit gangguan sehingga tidak bisa berkomunikasi. Jack kemudian memasuki sebuah ngarai yang indah lalu mendarat di dekat sebuah rumah di tepi danau. Di sana ia menyalakan lampu dan menambahkan benda-benda kecil yang ditemukan ke koleksi rumah itu. Ia juga memutar lagu dari piringan hitam dan bersantai di luar sembari menikmati pemandangan, memikirkan betapa ia merindukan tempat ini.
miss me? I bet I miss this place. But now I smell the rain. Jack pun tertidur dan kembali bermimpi tentang wanita misterius di Empire State Building. Tiba-tiba saja saat terbangun, Jack melihat objek asing yang jatuh dari langit. Segera Jack pun lepas landas menggunakan pesawatnya untuk menuju ke lokasi jatuhnya objek tersebut yang ternyata berada di koordinat suar tadi. Jack juga melaporkan hal ini ke Vika yang mengatakan bahwa Ted akan segera offline. Tapi sebelum itu, Vika sempat melaporkan situasinya. Sebenarnya Sally memerintahkan untuk tidak mendekat karena mereka sudah mengirim drone ke lokasi tersebut. Tapi Jack mengabaikan perintah dan tetap pergi untuk memeriksa objek. Saat semakin dekat, ia mengatakan bahwa benda itu terlihat seperti buatan manusia era sebelum perang. Jack mendarat di lokasi dan menemukan kapsul hibernasi berisi manusia, lalu melaporkan hal ini kepada Vika. Total ada 5 penyintas dan pada kapsul terakhir, sangat mengejutkan, Jack menemukan wanita yang sering muncul dalam mimpi. Hal yang tak kalah mengejutkan adalah kedatangan drone yang menghabisi semua penyintas. Back off, you son of a bitch! Back off! Untungnya si wanita berhasil diselamatkan oleh Jack dan hal ini diperhatikan secara diam-diam oleh kelompok Scav. Beberapa waktu kemudian, Jack tiba di pos dengan membawa kapsul dan bersama-sama Vika ia membuka kapsul tersebut. Vika meminta Jack mengambil kotak medis dan mengatakan bahwa peristiwa itu harus segera dilaporkan ke Sally. Jack pun setuju dan menambahkan laporan tentang para drone yang menyerang manusia. Tiba-tiba saja si wanita terbangun, memuntahkan cairan pernafasan dan kembali terjatuh ke pelukan Jack, bahkan memanggil namanya. Beberapa saat kemudian, wanita itu pun sadar. Mereka saling berkenalan dan si wanita menyebutkan namanya yaitu Julia. Dengan sangat menyesal, Vika harus mengabarkan tentang rekan-rekan Julia yang tewas. Julia tampak bingung, bertanya-tanya sudah berapa lama ia tertidur. Jack menjelaskan bahwa sudah 60 tahun berlalu. Kemudian saat makan, Jack mulai bertanya tentang suar sinyal dan misi. Sayangnya, Julia tidak bisa menjelaskan apapun sebelum rekaman penerbangan kapalnya ditemukan. Selanjutnya, Vika menjelaskan bahwa sudah banyak yang berubah selama Julia tidur, mulai dari invasi alien sampai dengan umat manusia yang kini tinggal di Titan, serta misi Jack dan Vika. Julia melihat keduanya sambil tersenyum yang membuat Vika tidak nyaman, sehingga saat berdua dengan Jack, Vika berharap agar Julia bisa segera pergi. Jack pun bertanya-tanya apakah mungkin mereka mengenal Julia. Vika menjadi kesal dan mengingatkan bahwa suar Scav menyebabkan kapal Julia jatuh. Sementara itu, tanpa disadari, kelompok Scav telah menemukan lokasi pos Jack dan Vika, sehingga kini mereka pun memata-matai. Beberapa waktu kemudian, Jack menghampiri Julia dan menjelaskan bahwa Vika akan melaporkan keberadaan Julia kepada Ted agar mereka mengirim seseorang untuk menjemput. Julia bersikeras bahwa rekaman penerbangannya harus ditemukan. Lebih lanjut, wanita itu menjelaskan bahwa mereka harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jack pun setuju dan mereka segera pergi. Di saat yang sama, Vika terbangun, mengatakan bahwa diri tidak bisa melindungi Jack karena Ted masih dalam keadaan offline. I can't protect you. This one's on me. Setibanya di lokasi jatuhnya kapal, sementara Vika mengawasi melalui kamera pesawat, Julia dan Jack melihat sekitar, memeriksa kapsul-kapsul yang hancur, dan Jack mengungkapkan rasa penyesalannya karena tak bisa menyelamatkan. Vika pun melihat seseorang di monitor dan mencoba memberitahu mereka, tapi gagal. Saat Julia sibuk mencari kotak perekam, tiba-tiba saja Scav muncul dan menumbangkan Jack. Bersamaan dengan itu, Jack mengirim pesawatnya ke pos.
Beberapa waktu kemudian, terlihat kapal Jack sudah kembali ke pos. Saat Ted online, Vika tidak memberitahu secara detail, hanya melaporkan Jack telah melakukan patroli dan kehilangan kontak, sehingga meminta Sally agar mengirim drone untuk mencari. Jack sendiri kini berada di sebuah ruangan gelap dalam kondisi terikat. Ia mendengarkan seseorang mengucapkan kutipan dari buku yang sebelumnya ia temukan. Seseorang tersebut di dalam kegelapan menyalakan cerutu dan berkata ia sudah lama mengamati, memperhatikan betapa penasarannya Jack. Jack menganggap semua ini sia-sia, dirinya tidak memiliki informasi apapun karena ingatannya telah dihapus. Si pria misterius bertanya, apakah Jack pernah benar-benar bertemu Skev, atau apakah pernah masuk ke zona radiasi, atau apakah pernah mempertanyakan semua ini? Lampu dinyalakan, memperlihatkan satu bangunan yang penuh dengan manusia. Tentu saja Jack terkejut, dan si pria misterius yang diketahui bernama Malcolm menjelaskan bahwa mereka bukan alien, tapi orang biasa dipaksa bersembunyi dari drone yang diprogram untuk membantai manusia. Malcolm bertanya, mengapa Jack melindungi Julia dari drone? Tentu saja, karena semua manusia melakukan hal yang sama, jawab Jack. Kemudian, seorang komandan, Sykes, mendekat mengatakan bahwa drone pasti akan melacak, sehingga semuanya pun sepakat untuk melepaskan Jack. Sementara itu, Vika memeriksa data pelacakan dari drone, dan Sally mengkonfirmasi bahwa sinyal berasal dari Jack. Kembali ke markas Skev, Malcolm membawa Jack berkeliling dan menjelaskan bahwa mereka menjatuhkan kapal Julia untuk mengambil reaktornya. Malcolm menambahkan bahwa reaktor itu jika dikombinasikan dengan sel bahan bakar drone yang telah dikumpulkan dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Salah satu drone yang mereka tangkap bisa digunakan untuk membawa semua itu, tapi mereka tidak bisa mengakses, jadi membutuhkan Jack untuk memprogram drone agar membawa senjata ke Ted dan mengakhiri perang. Jack awalnya menolak, yang mana membuat Sykes marah, dan setelah menembak Jack, sang komandan itu mengancam akan menghabisi Julia. Tiba-tiba alarm berbunyi menandakan bahwa drone telah memasuki wilayah mereka. Para Skev segera mencoba melumpuhkan, dan sayangnya itu memakan korban sampai akhirnya drone tersebut rusak akibat tembakan Sykes. Vika mengkonfirmasi bahwa drone telah offline dan meminta bantuan 2 drone lagi. Sementara itu, Jack mengatakan hal yang sama kepada Malcolm. Para Skev akhirnya membiarkan mereka pergi, tapi sebelum itu, Malcolm menyarankan agar Jack mendatangi zona radiasi untuk mengetahui kebenaran. Jack dan Julia pun pergi menuju Empire State Building untuk mengirim pesan ke Vika, mengabarkan tentang kondisi. Vika melaporkan hal ini ke Ted agar bisa membatalkan pengiriman drone tambahan, dan kemudian wanita itu pun mengirim pesan ke lokasi Jack. Saat menunggu, Julia menjawab pertanyaan Jack, menjelaskan bahwa misinya adalah menuju Titan untuk penelitian, tetapi 6 minggu sebelum peluncuran, mereka mendeteksi objek asing dan diperintahkan untuk menyelidiki. Ya, objek asing itulah Ted. Jack cukup terkejut, tapi sebenarnya itu masih belum seberapa dibandingkan pengakuan selanjutnya bahwa Julia adalah istri Jack. The Ted was our mission. I'm your wife. Julia kemudian membagikan kenangan-kenangan lama, momen-momen bahagia, sampai dengan momen yang tak terlupakan, yaitu saat Jack melamar Julia. Jack sudah mulai mengingat, tapi masih bingung, dan di saat yang sama, pesawat pun tiba, yang membuat Vika menyaksikan kemesraan mereka. Beberapa waktu kemudian, saat kembali ke pos, Vika awalnya menolak membukakan pintu dan melaporkan hal ini kepada Ted, meskipun Jack telah menegaskan bahwa Julia adalah istrinya. Tiba-tiba saja pintu terbuka dan drone yang selama ini diperbaiki Jack menjadi aktif. Jack kemudian meminta, bahkan memohon agar Vika ikut untuk mengetahui kebenaran. Namun Vika tetap bersikeras tinggal sampai akhirnya... Oh, goddamn door, Vika!
Jack berbicara langsung dengan Ted, di mana ia diminta untuk membawa Julia dan menjalankan misi baru. Jack mengabaikan dan segera mengajak Julia pergi, sementara Ted mengirimkan beberapa drone untuk memburu, sehingga aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan pun terjadi. Drone nomor 166 masih terus mengikuti Jack dan Julia, bahkan memaksa mereka masuk ke zona radiasi. Drone itu berhasil merusak pesawat Jack, sehingga satu-satunya pilihan adalah menarik tuas pelontar dan mereka pun terdampar di zona radiasi. Jack kemudian mendengar suara drone di kejauhan dan pergi memeriksa apakah masih aktif. Tiba-tiba saja ia melihat pesawat lain yang mirip dengan miliknya mendarat di dekat drone tersebut. Ia mencoba melihat siapa yang keluar dari pesawat dan memutuskan untuk mendekat. Sangat mengejutkan, ternyata pilot pesawat itu adalah orang yang sangat mirip dengan Jack. Keduanya sama-sama mengarahkan senjata dan di saat yang sama, Jack yang kita kenal berusaha mendekati drone untuk menonaktifkan. Lalu, tiba-tiba saja Julia muncul, membuat Jack yang baru lengah sehingga kesempatan itu segera dimanfaatkan. Jack baru atau Jack ber-ID 52 berhasil dilumpuhkan oleh Jack yang kita kenal ber-ID 49. Di saat yang sama, drone 166 aktif. Untungnya Jack 49 dengan cepat mencabut sel bahan bakar lalu mencari Julia yang ternyata telah tertembak. Jack segera membawa wanita itu ke tempat aman lalu mengikat Jack 52 dan mengambil pesawatnya untuk menuju ke pos 52. Saat memasuki, Jack melihat semuanya sama persis, bahkan dia mengetahui di mana tempat Vika meletakkan obat dan tiba-tiba saja Vika muncul, tapi untungnya sama sekali tidak merasa curiga. Hey! There you are. What's going on up there? Saat kembali, Jack melihat versi dirinya bernomor 52 sudah tidak ada. Jack pun segera merawat luka Julia, lalu membawanya dengan pesawat menuju tempat rahasia di tepi danau. Beberapa waktu kemudian, saat terbangun, kondisi Julia telah pulih sepenuhnya. Wanita itu melihat sekeliling serta memutar lagu favorit Jack. Dalam percakapan, Jack mengakui bahwa dia adalah klon, tetapi tetap mencintai Julia dikarenakan ingatan dan pikiran Jack yang ada di dalam dirinya. Akhirnya, keduanya pun menghabiskan malam bersama dan saling bercerita tentang kenangan mereka. Keesokan paginya, Jack dan Julia menuju ke markas tempat persembunyian Skev atau selanjutnya saya sebut manusia. Di sana dia disambut oleh Malcolm dan juga Sykes. Rencana pun dimulai di mana Jack akan memodifikasi drone bernomor 172 untuk mengirimkan peledak ke Ted. Malcolm menjelaskan kejadian sebenarnya saat Ted memulai invasi, di mana saat itu Malcolm baru bergabung dalam kesatuan militer. Dia melihat sendiri Ted menghancurkan bulan saat malam hari, lalu bumi menjadi kacau seperti yang diceritakan Jack di awal. Hal yang berbeda adalah saat Ted menurunkan pasukannya, yang ternyata pasukan itu terdiri dari ribuan Jack. Ya, seorang astronot bernama Jack Harper. Ingatannya dihapus dan diprogram hanya untuk memusnahkan. Ted mengambil salah satu manusia terbaik untuk dijadikan sebagai senjata, namun Malcolm merasakan ada yang berbeda dari Jack 49, apalagi setelah melihat Jack menyelamatkan Julia saat hendak dibunuh oleh drone. Maka dari itu, Malcolm yakin jauh di dalam diri Jack 49 pasti masih tersisa rasa kemanusiaan. Tak lama kemudian, modifikasi pun selesai dan siap untuk dikirimkan ke Ted, sebuah drone yang menjadi harapan umat manusia menuju kebebasan. Tetapi saat mereka hendak mengantarkan drone itu keluar, tiba-tiba saja beberapa drone yang dikirim oleh Ted datang menyerbu.
Para manusia pun bersatu dan akhirnya semua drone itu berhasil dijatuhkan. Sayangnya, drone yang hendak dikirimkan oleh mereka malah mengalami kerusakan. Tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki karena Ted sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Sebentar lagi, pasti drone yang lain juga akan datang untuk memusnahkan semua manusia. Akhirnya Jack memutuskan untuk membawa sendiri peledak itu menggunakan pesawat, dan Julia pun mengajukan diri agar dibawa oleh Jack sesuai dengan permintaan Sally sebelumnya. Dikarenakan tidak punya pilihan lain, Jack pun menyetujui usulan tersebut. Dalam perjalanan, Jack mencoba memutar rekaman yang dibawa oleh Julia. Ternyata disinilah kisah audisi bermula. Ingatan Jack tentang misi audisi pun kembali, di mana Jack, Julia, dan Vika berada dalam satu tim. Di sini juga diperlihatkan bagaimana kedekatan Jack dan Vika sebagai tim. Sesuai dengan cerita Julia, tujuan dari misi audisi adalah untuk menyelidiki Ted, objek misterius yang tiba-tiba muncul ketika mereka sedang melakukan persiapan ke Titan. Saat jarak mereka sudah dekat dengan Ted, tiba-tiba saja secara misterius, kecepatan kapal terus meningkat dan tidak bisa keluar dari jalur. Bahkan ketika mesin pendorong dimatikan, kecepatan mereka masih tidak menurun. Akhirnya Jack memutuskan untuk melepaskan kapsul yang berisi tabung-tabung hypersleep agar bisa menyelamatkan Julia dan kru lain. Dia juga memerintahkan Vika untuk segera ke kapsul tersebut, tetapi Vika menolak karena ingin memilih untuk bersama dengan Jack. Dan tiba-tiba saja, cahaya yang sangat terang menyinari mereka. Dream of us. Kembali ke masa kini, di mana Jack Harper sudah masuk ke dalam Ted. Di sana dia menemukan ratusan atau mungkin ribuan tabung-tabung yang berisi klon Jack dan Vika. Tak lama kemudian, akhirnya Jack bertemu dengan inti Ted, sebuah mesin cerdas seperti yang dijelaskan oleh Malcolm. Selama ini dia digambarkan sebagai wanita bernama Sally, salah satu staf NASA yang bekerja di pusat kendali. Lalu Jack menjelaskan tentang kalimat yang dia baca pada sebuah buku, bahwa kematian terbaik selain dari menghadapi ketakutan adalah mati di jalan Tuhan. Secara mengejutkan, tiba-tiba saja Malcolm muncul dari dalam tabung yang dibawa Jack. Hal ini membuat Ted marah hingga mengerahkan drone-nya untuk membunuh mereka berdua. Ted membantah pernyataan Jack dan menganggap diri adalah Tuhan. Namun, That's not the survivor you promised me. I am your god. ledakan dahsyat menghancurkan Ted hingga menjadi puing-puing di luar angkasa. Ledakan itu juga menghentikan seluruh drone yang hendak menyerang markas persembunyian manusia. Sementara itu, ternyata Julia berada di tempat rahasia Jack. Dari tempat itu, Julia juga menyaksikan hal yang sama, sebuah ledakan yang menandakan keberhasilan Jack menyelamatkan umat manusia. Film pun ditutup dengan menampilkan 3 tahun kemudian, Julia dan putrinya hidup bahagia di sebuah tempat sederhana yang dibangun Jack. Terlihat tempat itu dipenuhi tumbuhan yang subur, seperti keadaan bumi sebelum terjadinya perang. Lalu, tiba-tiba saja seorang anak laki-laki muncul dari seberang danau, diikuti dengan orang-orang yang selama ini bersembunyi di markas Malcolm, termasuk Jack Harper. Dan tamat. Menurut saya, film ini sangat luar biasa dan fantastis. Ceritanya menggabungkan antara action, fiksi ilmiah, dan juga cinta di dalam satu paket lengkap dan seimbang antara ketiganya. Saya yakin banyak dari teman-teman yang penasaran dengan benda misterius yang disebut Ted. Ya, saya pikir Ted adalah sebuah kecerdasan buatan yang datang untuk menyedot sumber daya berupa air di bumi dan mengubahnya menjadi energi. Menurut perkiraan Malcolm, Ted berpindah-pindah dari satu planet ke planet lain untuk menyedot sumber daya di planet tersebut. Penciptanya mungkin adalah makhluk dari planet yang memiliki peradaban sangat maju, atau mungkin peradaban yang seluruh penduduknya terdiri dari robot yang memungkinkan Ted menciptakan dirinya sendiri.
Di tahun 2017, umat manusia hendak menjalankan proyek untuk meneliti Titan, yaitu bulan terbesar planet Saturnus. Kemungkinan tujuannya adalah memulai perpindahan manusia. Sebuah kru yang tergabung dalam misi Odyssey akan melakukan perjalanan ke sana, tapi 2 bulan sebelum misi berjalan, tiba-tiba Ted muncul di orbit bumi, yang mana mengharuskan tim Odyssey menyelidiki benda misterius itu. Dalam penyelidikannya, terjadi kecelakaan yang menyebabkan sang komandan misi, yaitu Jack Harper, harus melepaskan bagian belakang kapal antariksanya untuk menyelamatkan seluruh kru. Yang tertinggal hanya dia dan wakilnya yang secara misterius ditarik masuk ke dalam benda asing itu. Ingatan mereka berdua dihapus dan diciptakan ribuan cloningnya. Lalu benda itu memulai rencana. Tahap pertama adalah pemusnahan. Ted menghancurkan bulan yang menyebabkan bencana di bumi, lalu menurunkan ribuan pasukan Jack yang sudah diprogram menjadi mesin pembunuh untuk memusnahkan sisa-sisa manusia yang masih hidup. Tahap kedua adalah menyedot seluruh sumber daya bumi. Dalam tahap ini, Jack diprogram sebagai repairman atau teknisi yang akan memperbaiki drone dan hydro rigs. Puluhan tahun berlalu sampai Malcolm mempunyai ide untuk mengirimkan peledak ke Ted. Secara kebetulan dia menemukan Jack 49 yang sangat berbeda dari Jack-Jack yang lain. Jack 49 ini tertarik dengan masa lalu. Hal ini mengacu pada ketertarikannya terhadap buku. Selain itu, di salah satu adegan di mana Jack memperbaiki drone yang rusak di lokasi stadion, Jack menjelaskan bahwa dia pernah membaca tentang kompetisi terakhir Super Bowl. Dan tanpa disadari, pasukan Malcolm menyadap pembicaraannya dengan Vika. Maka dari itu, Malcolm berusaha memanfaatkannya untuk memodifikasi salah satu drone yang dicuri mereka. Lalu Malcolm membajak GPS di Odyssey untuk mengambil reaktor nuklir milik NASA yang ada di dalamnya. Dan secara kebetulan, hal itu membawa Julia yang merupakan istri Jack kembali setelah tertidur selama 60 tahun. Sejak awal kita ketahui Jack 49 ini adalah karakter yang penuh dengan rasa penasaran dan berjiwa pemberontak. Apalagi di saat terakhir bertugas, dia menjadi lebih sering melawan perintah. Bahkan tanpa sepengetahuan Vika, dia sampai membangun rumah peristirahatan di sebuah lembah dekat perbatasan radiasi nuklir. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kelainan genetik dan kesalahan kecil dari penduplikasian DNA. Para Jack memiliki kode. Jack yang kita kenal di awal berkode Tech-49, sedangkan Jack yang kita temui di gurun dan di akhir film berkode Tech-52. Sesuai dengan penjelasan Malcolm bahwa di tahap kedua, Jack diprogram sebagai repairman atau teknisi. Kodenya sendiri melambangkan wilayah yang dibatasi oleh pembatas yang disamarkan sebagai tempat yang terkena radiasi nuklir, sehingga Jack yang satu dengan yang lain tidak akan bisa saling bertemu. Scavengers, perang nuklir, serta perpindahan ke Titan adalah sebuah kebohongan yang ditanamkan oleh Ted ke dalam pikiran para klon. Jadi tidak heran, Jack 49 merasa hal itu sangat mengganggu pikirannya. Bagaimana mungkin setelah manusia menang melawan penjajah, manusia malah pergi meninggalkan tanah airnya. Di samping itu juga, Malcolm sama sekali tidak menyinggung tentang perlawanan umat manusia menggunakan nuklir. Saya sangat yakin Vika memiliki ingatan masa lalu, terutama tentang Jack dan Julia. Tetapi dia sengaja untuk melupakan hal itu karena baginya hidup bersama dengan Jack sudah lebih dari cukup. Di masa lalu, saya pikir secara diam-diam Vika menaruh hati kepada Jack. Hal ini dibuktikan dengan sebuah foto yang sengaja diambil oleh Vika saat berada di Odyssey. Selain itu, reaksi Vika mulai berubah saat bertemu dengan Julia. Dia menjadi sangat protektif terhadap Jack, apalagi saat mengetahui kebenaran bahwa Julia adalah istri Jack. Dia sangat marah hingga melaporkan keberadaan Julia dan pengkhianatan Jack. Terus bagaimana dengan Jack atau Vika di pos lain, Bang? Ini tidak dijelaskan di dalam film, tapi saya pikir dengan adanya Jack 52 di pihak manusia, dia bisa menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, atau mungkin juga dimusnahkan jika melawan. Karena tentunya ini cukup rumit. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!